Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman. Salam tandan berduri, semoga teman-teman banyak rezekinya. Nah, ini kita lanjut lagi muat sawit tua ya teman-teman. Nah, ini tadi kita sisain ya untuk buah yang besar-besar seperti ini ya. Karena posisi mobil sudah tinggi ya teman-teman ya, nggak bisa diangkat. Dan ini kan kita harus buka bak ya teman-teman. Nggak bisa kita memaksakan naikkan kalau buah sebesar ini ya teman-teman. Kita terpaksa pakai akal. Biasanya memang di sini ini untuk satu pohon ini biasanya buahnya memang selalu besar-besar teman-teman. Apalagi di buah pertama ya. Di buah-buah pertama ya baru nongol itu biasanya selalu besar. Cuma satu pohon ini aja yang selalu buah besar seperti ini teman-teman. Memang buahnya jarang ya teman-teman ya, jarang. Setahun itu paling dia bisa menurunkan buah itu sekitar 5-10 tandan saja teman-teman dalam setahun ya. Dalam setahun 5-10 tandan saja. Tapi buahnya ya seperti ini teman-teman, jumbo-jumbo. Ini rencana saya mau saya pupuk pakai tangkos nanti teman-teman ya. Tangkos campur Urea Ponska ya teman-teman, NPK Ponska, dan kita booster juga. Mau lihat kita nanti sebesar apa buahnya yang akan jatuh dari sini lagi teman-teman. Karena tadi tahun kemarin kita lakukan ini, kemarin pupuk yang kita pakai adalah urea Ponska Ponska saja teman-teman, tidak campur urea, makanya buahnya tidak terlalu besar. Ini kalau menurut saya tidak terlalu besar, ini sekitar 50 kg saja ya per tandannya ya. Nah, ini biasanya sekali menurunkan 3 sekali panen itu memang dia dalam jangka waktu 6 bulan teman-teman baru bisa panen, dari mulai bunga sampai bisa dipanen itu 6 bulan ya kalau yang buah-buah besar seperti ini. Nah, kalau buah-buah kecil seperti ya buah-buah kecil yang antara berat 15 sampai 20 kilo ya itu di 4 bulan sudah bisa panen teman-teman. Usia cepat panennya lebih cepat. Makanya teman-teman lihat biasanya kalau untuk sawit-sawit unggul teman-teman ya, itu putaran panennya lebih cepat ya teman-teman ya, karena dia 4 bulan udah sampai 6 bulan sudah bisa dipanen dari bunga ya teman-teman. Nah, ini buah-buah sebesar seperti ini nggak bisa kita angkat kalau nggak seperti ini teman-teman. Karena dulu saya pernah masih muat pakai mobil orang, menggunakan mobil truk ya teman-teman ya. Disinilah waktu itu pinggang saya kena memaksakan, karena truknya sudah tinggi, baknya tinggi, dan nggak bisa buka belakang teman-teman. Kenapa? Karena kita numpang mobil orang ya teman-teman. Makanya kalau kita mobil sendiri seperti ini, nah ini buahnya 3 tandan saja teman-teman. Dia jatuhnya 3 tandan, makanya saya katakan dalam 1 tahun itu paling 5 kalau enggak 10 tandan saja dia bisa menurunkan buah. Beda halnya seperti buah-buah yang kecil ya teman-teman. Kalau yang kecil sekali putaran saja dalam peranu bisa menurunkan buah sampai 6-13 tandan ya. Kalau tandan-tandan kecil seperti yang berat 15-20 itu biasanya. Sebenarnya bisa kita hitung teman-teman, kalau beratnya 50 kilo seperti itu rata-rata 50-30 itu ya paling-paling satu pohon itu 3 tandan ya sekali nurunkan dalam sekali putaran panen itu biasanya. Dia pun tidak menyusun betul buahnya, paling dia 3 susun ya. Makanya sekarang kan sawit itu tidak lagi dibuat jenis bibit yang buah besar seperti ini. Makanya diciptakanlah bibit-bibit unggul teman-teman, sawit-sawit unggul. Karena dia sistemnya sebenarnya teman-teman ya, dia yang dicari orang tuh berbuah terus sepanjang tahun ya seperti itu. Makanya ditanamlah yang jenis tenera, walaupun beratnya ringan tapi dia buah terus sepanjang tahun. Beda halnya seperti ini lepas ya teman-teman ya, dari bunga sampai bisa panen ya waktunya kita jeda yaitu 6 bulan. Makanya orang bilang tuh trek panjang itu ya seperti ini, bukan berarti dia tidak berbuah teman-teman. Untuk si sawit abal-abal seperti ini teman-teman, buah-buah dura-dura seperti ini ya, dia bukan berarti gitu tuh, dia tetap berbuah tetapi jangka waktu untuk matangnya itu lama teman-teman. Beda halnya kalau buah-buah kecil. Nah, mungkin teman-teman kalau rekomendasi dari saya, kalau bibit unggul tuh yang buah-buah kecil seperti Pek dan Selek 540 itu jenis-jenis buah kecil. Terus Topaz seri berapa itu ya teman-teman. Terus nah, kalau Siu Supreme buahnya besar teman-teman, besar tapi ringan seperti TN1. Kamu coba teman-teman lihat bibit unggul ya jenis TN1, buahnya jumbo-jumbo. Itu jarang sekali namanya buahnya itu mutar sampai 3 susun.
3 susun 4 susun teman-teman, makanya kena buahnya gede-gede jenis TN1 ini kalau kita lihat. Makanya dan jenis TN1 ini kalau nggak kenjang pupuk buahnya nggak banyak teman-teman. Kayaknya usia sawit untuk jenis TN1 ini kalau kita berdasarkan pengalaman kita paling umurnya di 15 tahun juga teman-teman. Selepas itu sudah buahnya nggak terlalu banyak ya teman-teman. Makanya teman-teman yang punya lahan replanting ya teman-teman ya, ini berdasarkan pengalaman kita, karena kita juga punya. Nah saya nggak punya sih teman-teman, tapi punya orang tua ya, kita lihat, kita pelajari, dan kita ikut panen juga, ikut merawat juga ya, seperti itu. Jenis TN1 ini sepenting teman-teman genjot aja seperti sawit abal-abal ya. Dari kecil hantam memang pupuk banyak-banyak teman-teman, ambil hasilnya di usia 5 tahun sampai 15 tahun. Selebihnya sepertinya ya nggak tahu ya. Kita lihat saja nanti, karena belum ada di sini yang umurnya sampai 15 tahun untuk TN1. Tapi yang kita lihat seperti itu, karena dia usia muda teman-teman, untuk sawit ini hasilnya oke banget teman-teman, mantap sekali ya teman-teman ya. Nah beda halnya dengan PPKS, tempat saya PPKS itu di usia berapa sudah masih bagus teman-teman ya. Saya pernah nanam PPKS Simalungun yang biasa yang saya panen di rawa, cuma punya lahan 1 hektar ya. 1 hektar di rawa itu lumayan hasilnya teman-teman, masih walaupun sudah umurnya tahun tanam 2012 teman-teman ya. Dulu waktu itu kita sempat nanam, beli bibit 200 pokok yang hidup cuma 150 teman-teman, 140 ya, 1 hektaran lah ya. Nah 1 hektaran dengan ukuran panjang 9 x 9 meter teman-teman, sekitar 140 karena 125 saja ya, tidak terlalu banyak. Dan itu banyak juga bibit akhirnya teman-teman, banyak saya matiin karena banyak yang pesipera teman-teman ya. Karena apa ya, waktu itu kita belum pengalaman tentang pemilihan bibit, awal-awal baru nanam sawit teman-teman ya. Nah seperti itu. Nah setelah saya nanam-nanam, kalau jenis abal-abal ini kita malah jarang ketemu namanya pesipera teman-teman. Paling ujung-ujung matinya di tenera saja ya teman-teman, jarang kita ketemu pesipera kalau saya yang nanam jujur ya. Karena punya saya ini tak banyak saya ganti waktu itu yang pesipera ya, yang nggak bisa berbuah seperti itu teman-teman. Ini kemarin di 445 pohon yang kita matikan cuma 2 pohon saja teman-teman. Itu pun karena buahnya kerdil teman-teman, bukan karena buahnya nggak bisa dipanen, karena buahnya kerdil, kecil ya, nggak bisa besar. Makanya saya matikan, saya gantikan dengan bibit baru karena buahnya kerdil. Nanti kalau buah kerdil itu di usia tua seperti ini dia tidak bisa menghasilkan lagi teman-teman, makanya cepat kita ganti. Nah ini kita sudah masuk ke areal pabrik ya, kita antar, makanya kita tak videokan di perjalanan ya teman-teman ya, karena kita jalan memutar ya. Ini lokasi kita di dekat pabrik saja. Nah ini kita masuk dulu ya teman-teman ya. Nah ini kita antrian kosong ya teman-teman. Oke.